Petugas Departemen Lalu Lintas Taipei terlihat sibuk mengatur papan penunjuk jalan. Mulai tanggal 14 setiap malam dari pukul 23 hingga pukul 6 keesokan pagi, pengendara motor diizinkan menggunakan dua lajur luar Zhongxiao West Road di depan stasiun Taipei. Tapi durasi pembukaan yang bukan jam sibuk membangkitkan perdebatan. 有可以通比不能通好啊，对啊。像自己到这边就是要绕一下的。对，就是一定会，不管绕左边还是绕右边，都是绕路啊，多等几个红绿灯这样。 Larangan bagi motor untuk melewati seksi Zhongxiao West Road di depan stasiun Taipei telah berlaku 44 tahun. Mengapa sekarang diizinkan? Menurut Pemkot, pembukaan diputuskan berdasarkan statistik jumlah bus yang lewat per 24 jam, khususnya untuk durasi dengan arus lalu lintas relatif rendah yang lebih aman. Apakah akan ada durasi pembukaan lain? Masih diamati. Asosiasi Hak Motor Formosa mengkritik pembukaan sulit diterima karena durasinya sama sekali tidak bermakna. Maka memanggil anggotanya berunjuk rasa di lokasi, menyerukan wali kota terpilih Jiang Wan-an untuk melakukan peninjauan menyeluruh atas pengaturan lalu lintas motor di Taipei. November tahun lalu, ketika Taiwan masih memberlakukan waspada COVID-19 tingkat 2, seorang seniman kertas bermarga Jiang yang tidak memakai masker ditolak pembayaran oleh seorang pegawai toko convenient. Jiang kemudian pergi dan balik lagi dengan pakaian lain, menikam pegawai dengan pisau sehingga luka parah dan meninggal. Putusan persidangan pertama pengadilan tanggal 13 memastikan bukti dan motif pembunuhan dan menjatuhkan hukuman mati bagi Jiang. 本院审酌被告与被害人素不相识，只因为受轻微的言语刺激，为发泄其情绪，竟然萌生杀意，而用偷袭的方式开始其杀人的行为，依法判处死刑。 Menurut pihak pengadilan, tersangka Jiang tidak menunjukkan tanda menyesal dan bersikap buruk setelah melakukan pembunuhan, maka dijatuhkan hukuman mati dan pencabutan hak sipil seumur hidup. Kasus masih boleh naik banding. Cuaca basah dan dingin di seluruh Taiwan akibat masa udara dingin akan berlanjut dari tanggal 14 hingga 15 pagi. Tapi sebuah gelombang udara dingin akan tiba pada tanggal 15 malam, menurunkan suhu wilayah utara hingga 6 derajat Celcius. 在北部还有宜兰地区，在比较偏向是周六、周日、周一这段期间呢，低温是可以来到6度、7度这样子的程度哦。 Cuaca semakin dingin, warga yang mandi di mata air panas membludak. Bisnis hotel hot spring pun meningkat 20-30%. Sebagian wilayah pegunungan telah melaporkan kondisi pembekuan es. Sementara tanggal 17 hingga 18 di kawasan pegunungan 3.000 meter ke atas akan ada kesempatan turun salju. Cuaca basah dan dingin diperkirakan berlanjut hingga tanggal 16, kemudian menjadi kering namun tetap dingin tanggal 17 dini hari. Warga diingatkan untuk menjaga kehangatan tubuh. Februari 2020, 3 hubungan mini antara Taiwan dan Tiongkok ditangguhkan akibat pandemi. Industri pariwisata Kinmen yang telah berkembang sejak pembukaan 20-an tahun lalu kini mengalami dampak serius. Menurut data Pemkab Kinmen, arus penumpang pada 2001 yakni tahun pertama pembukaan adalah 20.000 orang. Pada 2019 naik menjadi 2 juta, 40% darinya warga Tiongkok. 3 hubungan mini pun menjadi sumber ekonomi utama bagi Kinmen. Memang pandemi berdampak keras terhadap pariwisata di Taiwan dan juga di pulau terpencil yakni Kinmen dan Matsu yang ekonominya banyak bergantung pada 3 hubungan mini. Kendati ada subsidi biru pariwisata, tetap dianggap tidak membantu. 这几年通通没有大陆客来，那就是表示说我这几年的相关的产业链，包含旅馆这些相关的产业，通通是零。通通是零的话呢，就表示我损失，我们金门的损失大概有 60 几亿了。 Seiring meredanya pandemi, kehidupan perlahan normal kembali. Warga Kinmen pun berharap transportasi lintas selat dalam 3 hubungan mini bisa secepatnya dipulihkan agar bisnis pariwisata bisa dibangkitkan seperti masa lampau.